Hai, bersama Ro di sini dan selamat datang di pembahasan serial TV drama The Eternaut. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita bahas. Tapi sebelum itu, spoiler ditanggung penonton. Di awal film diceritakan ada kawanan remaja, Clara, Tina, dan Loli yang sedang hangout di sebuah kapal pribadi. Mereka menyiapkan acara perpisahan teruntuk temannya Tina. Namun tiba-tiba keadaan berubah mencekam ketika listrik seluruh kota padam disertai dengan munculnya fenomena alam aurora tepat di atas kapal mereka. Ketika ingin segera meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Clara menyaksikan dua temannya mati begitu saja. Di saat yang sama, di pusat kota, ada seorang pria bernama Juan Salvo bersama sahabatnya Russo dan iparnya Russo, Omar, yang terjebak kemacetan pendemo imbas pemadaman listrik kota yang berlangsung lama. Mereka lalu menemukan rute alternatif dan sampailah Juan ke rumah sahabatnya Favali yang akrab disapa Tano. Di sana mereka menitipkan mobil kepada Vincent dan ternyata Tano sudah ditemani Lucas yang sedari tadi menunggu kedatangan Juan. Mereka juga disambut baik oleh istri Tano, Anna, yang terlihat sibuk membuang buku-buku telepon bekas. Setibanya di rumah Tano, mereka langsung menggelar permainan truko yang rutin dilaksanakan sebagai kegiatan malam melepas lelah. Mereka bermain dengan serius sampai membuat Juan mengabaikan pesan dari istrinya. Ditambah lagi ketika whisky pesanan telah tiba, membuat permainan menjadi semakin panas, hingga secara tiba-tiba listrik kembali padam. Namun kali ini ponsel semua orang juga ikut mati. Ditambah lagi mereka mendengar suara gemuruh yang setelah melihat keluar bangunan, orang-orang terlihat mati tepat di tengah turunnya salju. Kejadian aneh itu membuat semua orang panik dan mereka mulai berspekulasi bahwa salju yang turun bukan pada musimnya itu mengandung semacam zat radioaktif yang mengancam nyawa. Dari sini semua orang mulai panik dan memikirkan keluarganya masing-masing. Russo yang terpancing perkataan Omar lalu memaksakan dirinya untuk keluar bangunan dan naasnya Russo pun langsung tewas seketika. Akibat hasutan Omar itu, semua orang lalu menaruh waspada kepadanya. Baru saja menghadapi situasi menegangkan, mereka lalu mendengar suara minta tolong dari belakang rumah Tano. Sontak orang-orang pun berdebat antara membukakan pintu itu atau mengabaikan hal tersebut. Namun pada akhirnya, sebagai tuan rumah, Tano pun mengalah dan membiarkan pintu itu pun dibuka. Yang ternyata terdapat seorang wanita kurir pengantar whisky bernama Inga terjebak di gang belakang rumah Tano. Inga beralasan menggantikan kakaknya yang seharusnya mengantar whisky ke rumah Tano hingga ia tak dapat pulang setelah melihat orang-orang mati setelah terkena salju. Mengikuti dari mana Inga berasal, ternyata gang belakang rumah Tano merupakan jalan pintas tembusan bangunan garasi dan di sanalah Juan, Tano dan Omar berencana menghidupkan kembali mobil-mobil yang ada di garasi itu. Mereka pun memindahkan sebuah truk dan menggunakan plastik sebagai pelindung agar tak terkena salju. Saat itu Tano pun menyadari bahwa salju yang jatuh mengalami perubahan warna ketika mengenai permukaan, yang artinya kemungkinan racun yang terkandung akan menghilang ketika menyentuh tanah. Setelah mendapati kunci-kunci itu, mereka pun mencoba satu persatu kendaraan yang hasilnya nihil. Dengan matinya alat-alat elektronik dan juga kendaraan, Tano pun menyimpulkan bahwa bumi sedang diterpa oleh gelombang energi elektromagnetik besar seperti badai matahari atau bahkan serangan bom atom di udara sehingga situasi di bumi lumpuh tak berdaya. Mendapati kebuntuan itu, mereka juga dipaksa menyaksikan orang-orang tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sehingga mereka pun mati sia-sia. Tak ingin terjebak situasi itu, Juan lalu meminjam masker serta pakaian pelindung milik Tano untuk menemui mantan istrinya. Sempat terjadi perebutan antara siapa yang berhak memakai masker pelindung itu hingga Juan akhirnya berkesempatan menapaki hujan salju beracun untuk pertama kalinya. Mengenakan pakaian pelindung itu, Juan pun memulai perjalanan dan menyaksikan seluruh kota mulai tertutupi salju. Bahkan sekarang bisa disebut sebagai kota mati. Sementara itu dengan ketidakpastian keadaan, Tano bahkan melarang istrinya untuk menggunakan air keran karena mereka tak akan tahu jika air yang akan digunakan itu apakah terbebas dari kontaminasi atau tidak. Akhirnya semua orang terpaksa menahan diri
dan sepakat akan mencari makanan dan juga minuman tepat ketika Juan kembali ke rumah Tano. Hal lain yang perlu diwaspadai menurut Tano adalah kedekatan antara Omar, si pembuat onar, dan Inga, si wanita misterius. Sekalipun Inga memiliki kemampuan menembak, Tano tak akan mengizinkannya untuk menggunakan senjata. Baru saja suasana berubah damai, kini rumah Tano disebutkan mengalami krisis persediaan sumber daya. Mereka bahkan tak memiliki gas yang cukup untuk sekedar memasak makanan serta minuman. Untuk itu Inga berencana membawakan makanan dengan mencari pasokan makanan di toko terdekat. Akibatnya semua orang kembali berdebat bahwa keputusan Inga itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Untuk itu, Tano pun terpaksa mengeluarkan prototipe masker buatan tangannya sendiri dengan membiarkan Inga setidaknya menggunakan masker tersebut untuk melindungi diri ketika menjelajah di luar bangunan. Tepat ketika Inga membawa sepedanya masuk, Tano langsung menyadari bahwa dinamo serta lampu pijar pada sepedanya itu masih menyala, menandakan semua peralatan listrik yang tak memiliki komponen semikonduktor masih dapat menyala selama dipasangkan dengan daya cadangan. Di saat yang sama, Juan yang melakukan perjalanan mulai mendapati kota kosong yang dipenuhi dengan mayat yang berserakan. Saking sunyinya tempat di sepanjang perjalanannya, Juan mulai berhalusinasi dan merasa diikuti oleh sesosok misterius yang berniat mendekatinya. Pada akhirnya, Juan mempercepat langkahnya pergi melanjutkan perjalanan, di mana kala itu ia melihat orang-orang terjebak di dalam sebuah gerbong kereta api. Dengan banyaknya orang-orang yang masih selamat, Juan lalu berupaya mendekat. Namun ia tak dapat melakukan apapun, mengingat tak memiliki persediaan cukup untuk menolong semua orang di kereta tersebut. Satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah membagikan sebotol minuman dan menguatkan diri untuk melanjutkan perjalanan menemui mantan istrinya. Setelah melakukan perjalanan panjang berkilo-kilo jauhnya, Juan pada akhirnya tiba di apartemen tempat di mana mantan istrinya tinggal. Di sana ia melihat kekacauan karena banyak orang yang selamat namun terjebak di apartemen itu. Juan pada akhirnya sampai di kamar mantan istrinya dan barulah terungkap bahwa remaja bernama Clara di awal cerita merupakan anaknya yang menghilang tanpa kabar. Pada saat itu ada seorang yang menerobos masuk ke dalam kamar Elena sehingga Juan mengira orang itu adalah pencuri. Setelah berdebat panjang, orang itu pun menyadari bahwa Juan adalah penyintas yang melewati salju. Tepat pada momen tersebut, Juan lalu bertemu mantan istrinya Elena. Mereka saling menanyakan keberadaan Clara. Elena bahkan telah mengirimkan pesan berupa alamat keberadaan anaknya, namun saat itu Juan terlalu sibuk untuk bermain truko sehingga mengabaikan pesan tersebut. Pada akhirnya, Juan dan Elena sepakat untuk bersama mencari anaknya Clara. Namun keberadaan Juan tentu menarik perhatian para penghuni apartemen yang berniat meminta petuah bagaimana cara melewati salju. Juan pun dihadang oleh pimpinan apartemen yang memintanya menyerahkan masker pelindung, yang tentunya Juan menolak melakukannya, sehingga mereka terlibat aksi kejar-kejaran, di mana Juan dan Elena berniat meninggalkan apartemen, serta komplotan apartemen yang berniat merampas masker pelindung milik Juan. Aksi kejar-kejaran itu pun semakin sengit ketika Juan akhirnya terjebak di sebuah kamar apartemen, di mana untuk menyelamatkan Elena, Juan membuatkan pakaian pelindung untuknya dan memintanya lebih dulu pergi meninggalkan apartemen tersebut. Sedangkan Juan yang terdesak menggunakan akalnya untuk membiarkan salju memasuki ruangan. Juan yang telah mempersiapkan diri membungkus kepalanya menggunakan kantong kresek, lalu nekat menerobos salju. Alhasil, Juan kini kehabisan oksigen dan terjatuh tak sadarkan diri. Pada momen tersebut, Juan melihat sekilas sebuah mimpi aneh yang membuatnya sangat ketakutan. Hingga ketika Juan siuman, ternyata ia pun diselamatkan oleh Elena dan juga teman-temannya yang kini pergi menyusul karena telah menemukan masker serta perlengkapan untuk menerobos salju.